Pemirsa, kita mulai berita pertama. Ekonomi Kaimana nampaknya juga ikut terjatuh ketika pandemi COVID-19 melanda dunia. Hal ini lebih disebabkan seluruh usaha produktif terhenti akibat serangan wabah ini. Meski demikian, dampak dari pilkada serentak sedikit membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka di tengah pandemi. Tahun 2020 adalah tahun keramat yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku usaha di Kaimana. Sejumlah usaha produktif masyarakat pun sempat terhenti hampir 6 bulan lamanya. Sendi-sendi perekonomian rakyat menjadi lumpuh total akibat serangan pandemi COVID-19 sejak April 2020 lalu. Meski di 3 bulan pertama, Januari hingga Maret, perekonomian masyarakat berjalan normal setelah APBD mulai dilaksanakan di awal tahun tersebut. Pemerintah daerah di tahun 2020 ini mengalokasikan anggaran sebesar 1.300 triliun untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, mulai April 2020, akhirnya sejumlah anggaran dipangkas untuk realokasi dan refocusing terhadap penanganan COVID-19. Tak heran jika untuk alokasi penanganan COVID-19, pemerintah daerah pun harus menggelontarkan anggaran sebesar 129 miliar jumlahnya. Tahun 2020 adalah tahun di mana seluruh perekonomian masyarakat menjadi terpuruk. Sektor jasa terhenti, sektor perdagangan pun merosot akibat pasokan bahan kebutuhan pokok yang tersendat akibat transportasi. Jalur penerbangan dan perhubungan laut ditutup total, menyebabkan beberapa sektor yang bekerja di bawahnya tak bisa berkutik akibat sepinya pengguna jasa. Hotel dan restoran pun ditutup, kafe dan warung tak lagi menyediakan makanan, menyebabkan sebagian mereka kehilangan pekerjaan. PHK pun terjadi di mana-mana. Pemerintah pusat akhirnya mengucurkan bantuan langsung tunai dan bantuan sosial tunai, baik itu melalui dana kampung maupun melalui dana langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bukan hanya itu saja, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten mengambil kebijakan dengan melakukan program jaring sosial, yakni pembagian sembako bagi warga yang terkena dampak COVID-19. Namun, dalam perjalanannya, banyak warga yang tidak masuk dalam penerima bantuan tersebut. Bahkan mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan terlewatkan akibat minimnya sinkronisasi data yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat baik terhadap COVID-19 maupun terhadap pemerintah mulai menurun. Banyak yang kecewa akibat pembagian yang tidak merata hingga menyebabkan mereka pasif dengan bantuan. Berbagai strategi pun dilakukan oleh pemerintah, yakni dengan pemulihan ekonomi nasional yang berdampak hingga ke daerah. Meski di tengah upaya pemulihan ekonomi, namun pemerintah pusat akhirnya menetapkan pelaksanaan pilkada serentak yang seakan-akan sedikit mengangkat keterpurukan ekonomi masyarakat setelah beberapa sektor mulai menggeliat. Pilkada serentak nampak sedikit memberi harapan baru di tengah pandemi COVID-19 yang mencekik leher. Sejarah tahun 2020 telah mencatat banyaknya keterpurukan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Catatan-catatannya terjawab saat pilkada serentak. Di penghujung tahun 2020 ini, mari kita refleksi diri agar kebijakan yang diambil di tahun 2021 mendatang, di mana masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, benar-benar mengarah kepada kepentingan seluruh masyarakat, menjadikan kebutuhan rakyat
sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah kebijakan. Mari kita bangkitkan semangat untuk menyambut tahun 2021 mendatang dengan tetap mengandalkan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap protokol kesehatan. Mari kita jaga Kaimana agar memberi kita secercah harapan di tahun 2021 mendatang. Butet kafat lapidem, menvisit saya pekadendo, bahwa titik-titik air yang melubangi sebuah batu bukan karena kederasannya, melainkan secara perlahan-lahan. Mari kita bangun dari keterpurukan kita untuk membangun Kaimana menjadi lebih baik di tahun 2021 mendatang. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Triton mengabarkan.